Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini saudara sekalian dalam keadaan baik, sehat dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Karena Engkau yang selalu memberkati dan melindungi kami, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu, sehingga kami selalu merasakan pertolongan Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari surat 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. Demikian sabda Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Adapun tema renungan pada pagi hari ini adalah gagal melihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sepasang suami istri yang sedang merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Sejak sore mereka berdua pergi untuk makan malam di luar. Anak gadisnya di rumah ingin membuatkan kue tart dari resep yang didapat dari sebuah majalah. Inilah pertama kalinya ia belajar membuat kue. Ia akan mencoba membuat kue terbaik untuk dipersembahkan kepada mama dan papanya di hari istimewa ini. Ia sudah membeli semua bahan yang diperlukan, dan begitu mobil yang dikendarai papa dan mamanya keluar dari pagar rumah, ia segera berlari ke dapur untuk membuat kue. Ia sangat sibuk dengan kuenya, sehingga tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Hari sudah malam dan mungkin sebentar lagi papa dan mamanya akan pulang. Ia mengangkat kuenya dari oven. Ia mencicipinya dan lapisan luarnya terasa agak pahit karena gosong. Ia menarik nafas sambil memandang dapur yang berantakan, blender dan mixer yang kotor. Ada tepung yang bertaburan di lantai dan meja. Ditambah lagi dengan mangkok-mangkok kotor yang belum sempat dibereskannya. Mana yang lebih dahulu aku harus kerjakan? Apakah menyelesaikan lapisan coklat di kuenya atau membereskan dapur yang berantakan? Akhirnya ia memutuskan untuk menyelesaikan kuenya. Ketika kuenya selesai, ia mendengar suara mobil memasuki halaman rumah. Ia segera mematikan lampu dan berharap ketika papa dan mamanya masuk ke dapur akan senang dengan kejutan itu. Benar saja, papa dan mamanya berjalan berdampingan menuju dapur, dan ketika mereka sampai di pintu, anaknya menyalakan lampu sambil berteriak, "Surprise!" Mereka tersenyum dan sang anak memeluk papa dan mamanya sambil mengucapkan selamat atas pernikahan indah mereka. Namun beberapa saat kemudian, raut wajah sang mama berubah dan menjadi marah. "Coba lihat apa yang sudah kau perbuat di dapur ini sehingga sangat berantakan. Sudah berapa kali mama katakan kepadamu untuk segera merapikan sendiri segala sesuatu yang sudah kau buat menjadi kacau." Tetapi belum sempat anaknya menjelaskan semuanya, sang mama sudah berpaling berjalan menuju kamarnya sambil berkata, "Seharusnya mama mengawasimu merapikan semuanya ini sekarang juga. Tetapi sekarang mama sudah sedang kesal. Besok pagi mama mau semuanya sudah rapi." "Sayang, coba lihat ke meja itu," kata suaminya mencoba meredakan amarah istrinya. "Aku sudah tahu
bahwa meja itu juga sudah sangat berantakan dan aku juga tidak akan tahan melihatnya, kata istrinya sambil berjalan. Sang anak hanya terdiam. Ia menangis dan memeluk papanya sambil berkata, "Pa, bahkan Mama tidak melirik sedikit pun ke kue itu." Papanya membelai rambut anaknya sambil berkata, "Sayang, banyak orang tua yang menderita penyakit ketidakmampuan melihat gambaran secara menyeluruh karena terpengaruh oleh hal-hal kecil. Dan itu yang terjadi kepada Mama. Besok setelah Mama tahu kau membuat kue untuknya, hatinya pasti akan terharu." Saudara yang terkasih, kita seringkali gagal melihat motivasi baik yang terbungkus oleh suatu keadaan yang buruk. Ketidakmampuan melihat gambaran secara menyeluruh membutakan kita, sehingga kita tidak bisa melihat bentuk cinta kasih atau penghargaan yang dipersiapkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Ada seorang ibu yang mencubit anaknya hingga memar karena anaknya memecahkan 2 buah piring yang akan dicuci anaknya. Manakah yang lebih berharga? Terbentuknya kerajinan anak atau harga 2 piring yang pecah itu? Jangan lukai perasaan orang yang kita kasihi karena hal-hal yang kecil. Telusurilah motivasi awal mereka ketika melakukan suatu hal, kemudian bimbing mereka untuk melakukannya dengan cara yang lebih baik. Saudara yang terkasih, marilah kita belajar untuk peka terhadap bentuk penghargaan atau cinta kasih yang ditujukan kepada kita, agar kita tidak melukai perasaan dan hati mereka, sehingga hubungan kita pun semakin erat dalam mengasihi. Saudara yang terkasih, marilah kita bangun karakter untuk mengasihi lebih sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ampunilah kami yang seringkali gagal melihat kebaikan-kebaikan yang dilakukan sesama kami karena pandangan kami yang negatif. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami duka cita. Kiranya Tuhan memberikan hati yang mau terbuka untuk bisa menerima kehendak-Mu. Tuhan kiranya menghibur, memberikan kekuatan, dan memulihkannya. Bagi yang sakit dan lemah fisik, kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan, sehingga Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka, sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Dan kami memohon Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkatinya. Kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Berikanlah semangat kepada kami dalam menjalankan aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa yang baik atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.